Materi selanjutnya tentang pelestarian tumbuhan dan hewan. Mengapa kita perlu melestarikan tumbuhan dan hewan? Ya, karena tumbuhan dan hewan itu dapat mengalami penurunan populasi yang disebabkan oleh yang pertama, habitat atau tempat hidupnya itu rusak. Kemudian yang kedua, karena tumbuhan dan hewan banyak dimanfaatkan oleh manusia. Pertama kita bahas dulu tentang pelestarian tumbuhan. Bunga Padma raksasa atau Rafflesia atau yang kita kenal dengan namanya adalah bunga bangkai. Kenapa disebut dengan bunga bangkai? Karena bunga Rafflesia itu mengeluarkan bau yang sangat busuk seperti bangkai. Kemarin sudah kita bahas bahwa bunga Rafflesia salah satu ciri khususnya adalah mengeluarkan bau busuk, di mana bau busuk itu digunakan bunga Rafflesia untuk mengundang serangga. Itu ya, masih ingat kan? Namun ternyata bunga Rafflesia itu merupakan tumbuhan yang langka. Nah, ada beberapa usaha untuk melestarikan tumbuhan Rafflesia supaya tidak cepat punah. Salah satunya dengan menetapkan taman nasional. Yang kedua, mendirikan taman konservasi. Dan yang terakhir yang dapat kita lakukan yaitu dengan kita tidak merusak bunga dan lingkungan hidupnya atau habitat asli dari bunga Rafflesia ini. Kemudian yang kedua, kita juga akan membahas tentang cendana, di mana cendana itu merupakan tumbuhan berkayu yang mengeluarkan aroma wangi. Biasanya tumbuhan cendana ini dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam pembuatan parfum dan aromaterapi. Dan perlu anak-anak ketahui bahwa cendana itu termasuk tumbuhan yang langka. Sehingga kita dapat melakukan upaya-upaya pelestarian. Yang pertama, menetapkan kawasan konservasi bagi tumbuhan cendana. Materi selanjutnya yaitu pelestarian hewan. Yang akan kita bahas pertama adalah orangutan. Orangutan merupakan hewan endemik di hutan Pulau Sumatera dan Kalimantan. Anak-anak, tahukah yang dimaksud dengan endemik itu apa? Ya, endemik adalah kita hanya dapat menemukan individu itu di satu tempat dan tidak dapat kita temukan di tempat lain. Jadi, di Indonesia itu ada beberapa contoh tumbuhan endemik dan hewan endemik. Untuk hewan endemik salah satunya adalah orangutan. Nah, bagaimana upaya untuk melestarikan supaya orangutan itu tidak punah? Nah, pertama, kerjasama antara WWF Indonesia dengan pemerintah dalam mengembalikan ekosistem hutan. Karena kita tahu bahwa habitat asli dari orangutan itu adalah di hutan. Kemudian yang kedua, kita juga dapat melindungi orangutan di penangkaran khusus seperti di Bukit Lawang yang terdapat di Sumatera dan di Tanjung Puting yang ada di Kalimantan. Yang kedua yaitu adalah gajah Sumatera. Ternyata gajah Sumatera itu juga merupakan hewan endemik di hutan Pulau Sumatera. Jumlahnya semakin menurun karena disebabkan oleh perburuan liar dan berubahnya fungsi hutan menjadi permukiman dan perkebunan. Kalian tentu tahu kalau di daerah Pulau Sumatera itu banyak sekali perkebunan sawit, di mana setiap tahunnya selalu muncul di berita-berita di televisi bahwa hutan di Pulau Sumatera banyak yang terbakar. Nah, itu salah satunya manusia membakar hutan itu gunanya untuk membuka hutan untuk dijadikan permukiman maupun perkebunan kelapa sawit.
Namun ternyata dampaknya sangat merugikan untuk gajah Sumatera. Gajah Sumatera akan kehilangan ekosistem hutan atau habitat asli dari gajah Sumatera tersebut. Kemudian upaya apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk melestarikan gajah Sumatera ini? Yang pertama, pemerintah dapat mendirikan pusat konservasi gajah Sumatera. Contohnya yang sudah ada di Indonesia itu adalah Taman Nasional Waikambas yang ada di Lampung dan Taman Nasional Tesonilo yang ada di Riau. Nah, demikian saja ya anak-anak tentang pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Ini hanya beberapa contoh tumbuhan dan hewan yang hampir punah atau tumbuhan dan hewan yang sudah langka di Indonesia. Maka kita perlu melestarikannya. Terima kasih.